Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Mas Dalif Arafi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perencanaan pajak. Berikut materi yang akan saya sampaikan. Pengertian perencanaan pajak. Tax planning atau perencanaan pajak adalah upaya mengurangi atau meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara, sehingga pajak yang dibayarkan tidak melebihi jumlah yang sebenarnya. Salah satu praktik dalam manajemen perpajakan ini dilakukan dengan tetap mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku alias legal. Legal di sini artinya menghematkan pajak dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur oleh undang-undang, sehingga tidak ada pelanggaran konstitusi atau undang-undang perpajakan yang berlaku. Tujuan dan syarat menjalankan tax planning. Tax planning dilakukan antara lain untuk tujuan 1. Memperkecil pengeluaran perusahaan untuk membayar pajak sehingga biaya yang dikeluarkan lebih efisien. 2. Memperhitungkan dan menyiapkan pembayaran pajak sesuai peraturan yang berlaku agar tidak timbul sanksi atau denda yang justru memperbesar pengeluaran pajak. Yang ketiga, bukan untuk mengelak membayar pajak tetapi untuk mengatur agar pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya. Syaratnya, 1. Tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku, karena bila melanggar akan menimbulkan resiko bagi wajib pajak yang justru membuat perencanaan pajak gagal lantaran berpotensi menimbulkan denda atau sanksi pajak lainnya. 2. Tidak memalsukan bukti pendukung atau data lain yang dibutuhkan untuk membayar pajak. 3. Masuk akal secara bisnis, karena jika tidak, tax planning akan melemahkan perencanaan itu sendiri. Tahapan melakukan perencanaan pajak. 1. Menganalisis informasi yang ada, yaitu tahap pertama dari perencanaan pajak adalah menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlihat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang akan ditanggung. Hal ini hanya bisa dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing elemen dari pajak, baik secara sendiri-sendiri maupun secara total pajak yang harus dapat dirumuskan sebagai perencanaan pajak yang paling efisien. 2. Buat satu model atau lebih rencana besarnya pajak. Pilih bentuk transaksi operasi atau hubungan internasional pada hampir semua sistem perpajakan internasional. Paling tidak ada dua negara yang ditentukan lebih dahulu. Dari sudut pandang perpajakan, proses perencanaan tidak berada di luar dari tahapan pemilihan transaksi, operasi, dan hubungan yang paling menguntungkan. Yang ketiga, evaluasi atas perencanaan pajak. Tax planning sebagai suatu perencanaan yang merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategis perusahaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak, perbedaan laba kotor, dan pengeluaran lain pajak atas sebagai berbagai alternatif perencanaan. Yang keempat, mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak. Untuk mengatakan bahwa hasil suatu perencanaan pajak baik atau tidak, tentu harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Tindakan perubahan up-to-date planning harus tetap dijalankan walaupun diperlukan penambahan biaya atau kemungkinan keberhasilan sangat kecil. Nah, yang kelima, memutakhirkan rencana pajak. Meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dan proyek juga telah berjalan, tetap perlu diperhitungkan sebagai perubahan yang terjadi, baik dari undang-undang maupun pelaksanaan sesuai negara di mana aktivitas tersebut dilakukan yang dapat berdampak terhadap komponen suatu perjanjian. Strategi dalam perencanaan pajak. Ada beberapa cara yang biasanya dilakukan atau dipraktekkan wajib pajak untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar. Sopar Lombantoruan 1996 yaitu A. Pergeseran pajak merupakan pemindahan atau mentransfer beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lain. Dengan demikian, orang atau badan yang dikenakan pajak mungkin sekali tidak menanggungnya. B. Kapitalisasi merupakan pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pembeli. Yang C. Transformasi merupakan cara pengelakan pajak yang dilakukan oleh pabrikan
dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya. D. Tax evasion. Yang ke E. Tax avoidance. 5 skema perencanaan pajak. Pada umumnya, ada 5 strategi yang biasa perusahaan lakukan dalam membuat perencanaan pajak. Yang pertama, tax avoidance. Tax avoidance atau penghindaran pajak merupakan upaya perusahaan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Contohnya, perusahaan mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi natura. Karena natura bukan objek pajak PPh 21, upaya ini biasanya dilakukan oleh perusahaan yang masih mengalami kerugian. Yang kedua, tax saving. Upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Contohnya, perusahaan melakukan perubahan pemberian natura kepada karyawan menjadi tunjangan dalam bentuk uang. Yang ketiga, mengoptimalkan kredit pajak yang dibebankan. Kebanyakan wajib pajak badan kurang mengetahui bahwa mereka dapat mengkreditkan pajak yang sudah dipotong, asalkan tidak menyimpang dari peraturan. Misalnya, pajak penghasilan PPh 22 atas pembelian solar atau impor, PPh 23 atas penghasilan jasa atau sewa, serta pajak fiskal luar negeri atas perjalanan dinas pegawai. Yang keempat, melakukan penundaan dalam membayar kewajiban pajak. Perusahaan sebagai wajib pajak dapat menunda pembayaran pajak pertambahan nilai dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran sehingga batas waktu yang diperkenankan. Khususnya untuk penjualan kredit, PPN dapat dibayar pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang. Yang kelima, menghindari pelanggaran atas peraturan perpajakan. Wajib pajak badan harus menguasai peraturan pajak yang berlaku agar terhindar dari timbulnya sanksi perpajakan berupa sanksi administrasi seperti denda, bunga, atau kenaikan, hingga sanksi pidana. Jenis-jenis perencanaan pajak. Ada 2 jenis perencanaan pajak, yaitu National Tax Planning, yang praktiknya berpedoman pada undang-undang domestik. Perencanaan pajak jenis ini biasanya dilakukan oleh wajib pajak badan yang hanya memiliki usaha di Indonesia saja, atau melakukan transaksi dengan wajib pajak dalam negeri saja. Nah, yang kedua, International Tax Planning. Biasanya dilakukan oleh wajib pajak badan yang memiliki kegiatan usaha di dalam negeri dan di luar negeri. Perencanaan pajak ini dilakukan jika wajib pajak melakukan transaksi tak hanya dengan wajib pajak dalam negeri, tetapi juga dengan wajib pajak di luar negeri. Berbeda dengan National Tax Planning, International Tax Planning harus turut memperhatikan undang-undang atau perjanjian pajak (Tax Treaty) dari negara-negara yang ikut terlibat. Motivasi dilakukannya perencanaan pajak. Motivasi dilakukan perencanaan pajak ada 3, yaitu yang pertama, kebijakan perpajakan. Kebijakan perpajakan merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Yang kedua, undang-undang perpajakan. Kita menyadari bahwa kenyataannya, dimanapun tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna. Maka dalam pelaksanaannya, selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lainnya, peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan Menteri Keuangan, dan Direktur Jenderal Pajak. Maka tidak jarang ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan undang-undang itu sendiri, karena disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijakan dalam mencapai tujuan lain yang ingin dicapainya. Yang ketiga, administrasi perpajakan. Secara umum, motivasi dilakukannya perencanaan pajak adalah memaksimalkan laba setelah pajak karena pajak itu ikut mempengaruhi dalam pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk melakukan investasi dengan cara menganalisis secara cermat dan memanfaatkan peluang atau kesempatan yang ada dalam ketentuan peraturan yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk memberikan perlakuan yang berbeda atas objek pajak yang secara ekonomi hakikatnya sama dengan memanfaatkan 1. Perbedaan tarif pajak, 2. Perbedaan perlakuan atas objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak. Yang ketiga,
loopless, celah, shelters, berlindung, dan haven. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata yang saya sampaikan. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.